Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا من عطايا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا خصوصا شيخنا وابن عمر البنتني الجوي وخصوصا شيخ محمد مرعي بن كلام وخصوصا شيخ باشر الأشعري وخصوصا Haji Ahmad Pur, Haji Muhammad Dawan, Haji Muhammad Dawan Haji Anwar, وخصوصا Haji Nur Ali bin Haji Anwar, وخصوصا Haji Mahfud Syafi bin Syah, وخصوصا Haji Muhtar Darul Haji Muhammad وخصوصا Majid bin Haji Abdul Rasul, Haji Sarun Nazrul Wajusi, Haji Syamsin Haji Abdurrahman, وخصوصا Haji Ahmad bin Abdul Rahman, وخصوصا Haji Abdul وخصوصا الحمد المنذر بقوة المصنع وعنا في غلبهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah khusus buat sahabat saya, kakak kelas saya, guru saya, Kiai Arifin Muhammad Arifin, tadi sore meninggal dunia. Mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampunkan segala dosanya, dijadikan kuburnya Allah min riyadil jinan. Ala hadir khusus al-Batul Bapak Kiai Muhammad Arifin. Gufranallahu wa wasi'mal wajadatul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بحجة بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم في العافية والعفو والسلامة واللطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمين وطلبتنا وطلبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. Kita melanjutkan pembacaan kitab Wasiyatul Mustafa lil Syekh Abdullah Wahid Asy'arani wa nafa'na fi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 9. Halaman 9 baris ke 1 2 3 4 5. Baris kelima. Ya. Baris kelima, ya Aliyu shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi wa tajlibul barakata wa rizqa al-katsira wa barik bis shadaqah fa innal bala'a yanzilu qabla al-bukuri faturaddu al-qada'u fil hawa'i. Ini keutamaan sedekah yang mendapatkan beberapa keutamaan. Apa kata baginda Rasul? Beliau menasihati kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali. Kalau bahasa kitanya, wahai mantuku Ali, wahai suami anakku Ali. Ya. Kalau bahasa kita, wahai Sayyidina Ali. Karena baginda Rasul sangat mencintai para sahabatnya, apalagi sahabat yang 4, apalagi mantunya sendiri yang sahabatnya yang juga adalah adik sepupunya. Jadi kita kalau berbicara kepada orang, maka semestinya punya adab, punya tata caranya. Jadi harus kita bedakan, kita ngobrol sama orang tua, ngobrol sama guru, ngobrol sama teman, ngobrol sama anak, ya. Ngobrol sama anak. Jangan sampai ada kata-kata yang bisa selalu teringat oleh anak-anak kita. Ya. Dasar anak setan lu mah, ya Allah, nauzubillah ya. Anak sendiri bilang anak setan, bapaknya apa? Ya Ali, wahai Ali, shadaqatus sirri, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Artinya itu sedekah yang selalu dia menjaga agar sedekahnya ini tidak terpublish. Sedekahnya ini tidak dilihat orang. Sedekahnya ini tidak terviralkan, dipublikasikan.
Ini zaman sekarang sulit banget ya sedang model begini. Ya, bagaimana enggak terhindar kita dari informasi-informasi di media sosial. Mau sedekah pasti ada pengumumannya. Ya, termasuk mau korban juga begitu. Ya, korban sapi satu bulan nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa. Saya yakin ini untuk mengajak, memotivasi kepada saudara-saudara kita yang sudah mampu tapi hatinya belum tergerak. Ya. Masa sekelas si Fulan yang kerjaannya tukang ojek, dia bisanya kok nabung untuk berkurban. Ya. Masa Ibu Fulana yang sekelas tukang cuci piring, pembantu rumah tangga, kok bisa-bisanya dia nabung untuk berkurban? Lo ini kok orang yang udah jelas-jelas danta, udah jelas hartanya, udah jelas penghasilannya, tapi hatinya sama sekali nggak ada sedikit terbuka untuk punya niatan pengen berkurban. Memang nggak ada paksaan, nggak ada. Tapi peringatan baginda Rasul, apa kata baginda Rasul? Man kana lahu sa'atun lam yudahi falan yaqrabanna musallana. Siapa orang yang udah punya kemampuan untuk berkurban, tapi dia sedikit pun orang ada bisa pikiran untuk pengen berkurban, jangankan pikiran, hatinya tergerak untuk berkurban. Jangan coba-coba ente deketin tempat sholat kami, malu ngapain ente dekat-dekat dekat-dekat tempat sholat kita, sementara apa yang dari tempat sholatnya ini tidak ada nilai-nilai yang bisa berubah dalam sikapnya. Memang nggak ada paksaan, nggak ada paksaan. Dia punya, cuman kan lucu gitu, mobilnya ada, ya kan, malah udah lunas lagi mobilnya, Kang Rede. Mobilnya udah lunas, rumahnya udah lunas, motornya udah lunas, coba, ya. Tapi ilok masih tak mau korban juga ya. Ya, tapi mudah-mudahan esensi ini seperti ini, nanti ada korelasinya. Kata Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Tidak akan sampai itu darah dan dagingnya yang kita korbankan, gak akan sampai ke Allah ya. Tetapi yang sampai apa? Ketakwaan kita. Kita berkorban ini itu di dalam rangka apa? Di dalam rangka mengejawantahkan, mengamalkan sifat-sifat keluhuran orang yang bertakwa. Gitu. Ada grup, jadi ya ada video segala, ya nggak apa-apa, bagus untuk memotivasi kepada orang yang hatinya belum tergerak. Ada orang yang hatinya tergerak, ya Allah pengen banget berkorban, tapi sampai detik ini dia masih posisinya menjadi mustahil. Ya. Masih menjadi mustahil. Ya nggak apa-apa. Jadi bapak-bapak yang berkorban, ya, khususnya di jamaah syariah ini, saya ucapkan selamat, mudah-mudahan tambah barokah, rezekinya tambah barokah, ibadahnya diterima. Nah, untuk memuluskan niat kita, ayo kita sama-sama dari sekarang ini apa? Tazkiyatul nufus, bersihin dulu niat kita, luruskan dulu niat kita pengen berkorban. Ya, luruskan dulu agar supaya apa? Agar supaya benar-benar korban kita ini berkualitas. Ada orang berkorban, Pak. Dia
melintas tukang kambing yang memang kambing dan sapi yang buat dikorbanin itu, dagang daun hewan kurban. Dia berhenti, Mas tolong carikan kambing yang paling bagus. Oh ini Pak, harganya berapa? 7 juta. Oh iya udah, saya beli 1. Baik Pak. Dibeli itu sapi, lalu kemudian kambing. Nah ini tolong diantarkan ke musola Asyariah. Ini alamatnya, ini nomor telepon ketua DKM-nya, dan ini duit buat operasionalnya, dan juga ini duit buat ongkosnya. Dari siapa Pak? Bilang aja dari hamba Allah. Cakep tuh, cakep tuh. Udah ada lawyer. Ya, 7 juta buat kambing, biaya operasionalnya berapa biasanya? 100.000. Ya, sama ongkosnya 50.000. Nih, ongkos buat ente ya, nganter nih, kasih 50.000. Nih, alamat Musola Geria Syariah, ini nomor ketua DKM-nya. Ya. Kalau ente nyasar, telepon DKM-nya. Iya Pak, siap. Dari siapa Pak kurban, atas nama siapa? Udah atas nama hamba Allah aja. Udah begitu. Masya Allah. Ada Pak? Iya di sini ada banyak. Cuma nggak kelihatan. Emang nggak boleh kelihatan. Nah yang model begitu Pak, ini nih kata baginda Rasul. Kata baginda Rasul ini luar biasa. Man tasaddaqa atau ya Ali, wahai Ali, shadaqata sirri, bahwa sesungguhnya sedekah sirri itu, sedekah sirri, sedekah yang bersembunyi-sembunyi, yang nggak mau dinampakkan jumlahnya, yang nggak mau dipublish, yang nggak mau diumumin di tengah halayak ramai, nggak mau. Apa? Tutfi'u ghadabar Rabbi, itu akan bisa melebur, tutfi'u akan bisa melebur ghadabar Rabbi, murkatnya Allah. Satu. Kalau orang yang sedekahnya itu dengan cara sembunyi-sembunyi, makanya filosofinya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya. Pak Ustadz, gimana kalau yang sekarang ini maunya diumumin baik? Niat kita adalah untuk apa? Untuk memberi motivasi kepada orang-orang yang belum tergerak hatinya. Nggak apa-apa kalau itu namanya kan mengajak, dakwah juga nggak apa-apa. Cuman itu tadi, jangan sampai kita ini merasa terganggu dengan pengumuman, merasa terusik hati kita dengan pengumuman. Jangan. Ya, ada misalnya ya Pak Ahmad patungan sapi, ternyata Kang Redi kurang 500.000. Itu Kang Redi kurang 500.000 masih ditulis banyak, gitu ya. Di pengumumannya nggak ditulis pengumumannya. Itu Kang Redi kan belum 500.000 itu. Uang operasionalnya gimana sih itu? Nah, terganggu, khawatir seolah-olah waduh korban saya kagak diterima lagi. Masalahnya Kang Redi kurang 500.000. Nah, jangan terganggu. Nah yang model-model kayak begitu boleh jadi hatinya belum siap untuk berkorban. Hatinya hanya semata-mata kepengen apa? Sum'ah, popularitas. Ya. Ini makanya kita penting banget untuk nata hati kita agar supaya niat Bapak untuk berkorban ini betul-betul makbulah, diterima. Sama kayak orang berangkat haji, orang yang berangkat umroh. Kata baginda Rasul, ya'ti 'alan nasi zamanun. Nanti datang suatu saat, ya, ya'ti 'alan nas, datang kepada manusia zamanun, suatu masa. Masa yang akan datang ini nanti akan datang. Yang terjadi pada manusia, ya, yahujju aghniya'uhum, orang-orang kaya berangkat haji. Lil apa? Lin nuzhah, cuma untuk jalan-jalan. Coba Kang Redi. Kang Redi punya cita-cita pengen berangkat umroh, sampai keringet ke bol-bol yang namanya ngumpulin duit. Ya, ini ada orang kaya berangkat haji, berangkat umrohnya cuma pengen jalan-jalan aja. Sampai-sampai diajak sama temannya, ayo Pak kita ke masjid. Udah
duluan, ntar lagi gue bulan besok sini lagi, begitu coba. Ya, ayo Pak kita ke masjid bareng-bareng. Sudah ente duluan, nanti saya belakangan. Ya, bulan besok ya saya kesini lagi, coba itu. Masya Allah. Ada begitu Pak, Nuzha. Nuzha. Jadi orang-orang kaya naik hajinya, umrohnya cuma pengen jalan-jalan pelesiran. Ya, Masya Allah, sangat disayangkan. Wa awsatuha, dan orang-orang kalangan menengah litijarah, berangkat hajinya ya, berangkat umrohnya cuma pengen bisnis. Ya, cuma pengen bisnis. Ya. Kang Eko berangkat umroh beli apa? Beli minyak wangi sampai 3 karung. Masya Allah, terbojolan lagi. Itu katanya. Ya Allah. Beli siwak 1 kontainer. Ini buat apa? Buat jualan coba. Masya Allah. Ada begitu Pak. Ya, wa qura'uhum, dan para penggede agama, para pemuka agama, lisum'ah waria, untuk mencari popularitas dan pengen dilihat orang. Tuh. Ya. Wadil fuqara'uhum, dan kalangan orang-orang yang fakir berangkat hajinya, berangkat umrohnya bukan karena pengen ibadah haji, tapi lil masalah, untuk minta-minta. Tuh, ini harus dijauhi. Makanya orang mau berangkat haji, berangkat umroh, bikin ratiban dulu, bacain rati atos, suratul hadad. Untuk apa? Membersihkan hati, biar niatnya ini lurus. Nah, bapak-bapak pengen ibadah kurban juga begitu, bacain rati dulu tuh, ya, bacain biar supaya apa? Hati kita ini bersih, niatnya jangan sampai apa itu? Jangan sampai terkotori. Nah, sama seperti sedekah ketika kita dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Hikmahnya apa? Tudfa'u ghadaba rabbi, akan menghilangkan daripada murkanya Allah. Itu satu. Yang kedua, kata baginda Rasul kepada Sayyidina Ali, wa tajlibul barakata. Tuh Pak, orang yang sedekahnya itu karena sembunyi-sembunyi adalah akan bisa mengundang barokah, menarik barokah. Barokah itu ziyadatul khair, tambah kebaikan. Hidup kalau nggak ada berkahnya Pak, ini amit-amit Pak, auzubillah. Hidup kalau nggak ada berkahnya, bener Pak, ya Allah, sumpah, ruwet, mumet, jelimet, ampek. Tuh Bang Ahmad ya Allah, auzubillah. Coba logika sekarang berpikir. Ada teman kita yang tadinya kerja, ya dapat, kalau PNS mah ada pensiunan. Nah kalau karyawan seperti Kang Eko misalnya udah pensiun, dapat apa dia? Ya, karena bukan PNS. Mas Win misalnya udah pensiun, bukan kayak PNS, Pak Win ya, bukan kayak PNS ya. Kayak PNS masih ada gaji, udah nggak ada gajinya. Tuh, pesangon. Ya tapi kan pesangon kan udah buat di rumah, bikin rumah segala macam. Tapi kenapa? Karena sekarang kenapa beliau masih menikmati hidup barokah? Tuh, logika lah. Duit nggak ada dari mana coba? Kalau secara ya secara syariatnya apa ya? Iya ngojek kagak, mah ada. Tapi apa? Itu namanya barokah. Menikmati keindahan hidupnya. Nah kayak model saya juga, umroh belum jalan coba. Selama belum-belumnya saya kagak digaji-gaji. Tapi ya udah jalankan aja. Inilah daripada apa? Barokah itu. Nah barokah itu kan kita dapat selama kita masih memiliki potensi besar untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja Pak. Udah syukuri. Syukur apapun kondisi kita.
Syukur masih bagus kita begini. Cuma orang-orang di kolong jembatan ya. Dan jangan pernah kita melihat dalam urusan dunia kepada orang-orang kaya, jangan. Ya, susah kita Pak. Nah kita tukang parkir ngelihat orang kaya, dia mah enaknya punya mobil. Lalu untung jadi tukang parkir daripada tukang untung. Ya. Nah, jadi yang kedua akan mengundang barokah. Yang ketiga, warizq al-katsira, Yang ketiga, orang yang suka bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi itu akan berpotensi memiliki rezeki yang banyak. Semakin banyak dia bersedekah, semakin banyak peluang dia mendapatkan rezeki. Yakin itu Pak? Yakin. Nah itu kunci cuma yakin. Cuma kebanyakan kita masih ragu. Lisan kita aja, oh bener itu, bener. Tapi lu praktiknya gimana? Kita praktiknya bener kayak begitu. Kenapa kita masih masih sanksi dengan udah ini kan baginda Rasul. Ilok baginda Rasul bakalan gorok, nggak bakalan gorok baginda Rasul. Ya, baginda Rasul tidak akan pernah yang keluar dari lisan indahnya itu kebohongan, nggak ada. Dan itu mustahil bagi baginda Rasul. Kalau pengen banyak rezeki, apa Pak Ustaz? Kata baginda Rasul, banyakin sedekah. Apalagi kalau sedekahnya ini secara tersembunyi. Ya, tersembunyi. Suatu ketika saya transit di Cikunir, ada rest area yang gak resmi sih, itu tempat di LAJR. Kadang-kadang saya kalau dari Jakarta ke maghriban atau ke asaran ya sholatnya di situ. Itu tempatnya bersih banget, asap, kamar mandinya bersih, musolanya bersih. Ya. Pas pagi itu saya dari Bogor, ya jam 11-an apa jam 10 sampai situ, 4 jam. Masya Allah, itu petugasnya lagi ngepel. Oh ini yang bikin bersih musola. Teman saya tak masuk-masukkan itu, langsung dia Bismillah, ngerogoh koceknya, langsung nyecepin. Masya Allah. Nah, yang model begitu keberkahan akan mengundang. Akhirnya suatu saat itu juga, Masya Allah, saya ditegur sama teman saya. Akhirnya apa? Saya ikut-ikutan. Lu kan ada duit. Ilok masa cuma temen lu doang sih yang ngasih gitu. Bismillah. Bener Pak. Pulang dari situ, saya langsung ngambil kendaraan di rumah teman. Udah disiapin soto mie Bogor, langsung dibayar. Langsung dibayar kontan. Masya Allah. Baik. Jadi hikmah orang yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, yang pertama akan terhindar dari murkanya Allah, yang kedua berpotensi tambah barokah, dan yang ketiga sangat berpeluang mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Wa barik bis shadaqah, maka bersedekahlah, bersegeralah untuk bersedekah. Ya, fa innal balaa yunzilu qabla al-bukur, kata sesungguhnya bala bencana akan turun sebelum pagi buta. Artinya apa? Segeralah ente bersedekah sebelum apa itu? Bala menjemput ente. Segeralah bersedekah sebelum penyakit mengundang ente. Segeralah bersedekah sebelum mara bahaya akan menjemput ente. Kenapa? Innas shadaqata tadfa'ul bala, karena sesungguhnya sedekah itu akan menolak bala. Bapak penyakitan, kita bisa penyakitan bengek, apalagi asma, paru-paru. Udah tuh obatnya apa? Salah satunya dengan sedekah.
niat, ya Allah, saya pengen berobat, ya, berobat dengan niat bersedekah. Saya ada tetangga, dia mau berumrah sama saya, Almarhum. Setelah dia bikin paspor, saya antar. Kemudian dia check up, ternyata dia punya jantung dan harus pakai ring. Satu ring tanpa BPJS itu berapa sih? Ada yang tahu nggak? Kalau satu ringnya itu cukup mahal, berapa belas juta lah, saya nggak tahu. Yang jelas mahal. Ya total bisa sampai 95 juta. Ya, dia harus pakai 7 ring. Suatu ketika dia beli separoh, ya, jadi beli 4 kan. Beli 4. Nah, kemudian tinggal 3 ring lagi. Kata pak dokter, lah kok cuma 3 ring lagi Pak? Nanti saya ringnya saya beli di luar. Nah, ya sekarang Pak nggak di luar aja. Maksudnya gimana Pak? Nilai satu ring ini dikali 3 itu disedekahkan buat anak yatim. Bener Pak. Benernya kenapa? Dia mendapatkan kemuliaan dari Allah. Sebelum berangkat umroh dia sudah foto segala macam. Sebelum berangkat umroh dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mahmud dan dalam keadaan terpuji. Insya Allah. Jadi jangan kita pikir orang yang sukses hidupnya itu dia panjang umur dari sakitnya, belum tentu. Justru ketika dia punya penyakit, ya, kemudian gak lama dia dipanggil sama Allah tanpa nyusahin orang yang hidup. Coba kalau seandainya dia dibawa ke rumah sakit, masuk rumah sakit sehari berapa coba? Ya, kebetulan dia berobat gak pernah pakai BPJS. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Akhirnya saya diskusi sama keluarga, sudah nanti yang umroh anaknya. Akhirnya anak mendadak bikin paspor, anaknya berangkat. Saya bilang sama anaknya, Mas, kamu harus badalkan umroh ayah kamu setelah kamu nanti melaksanakan umroh. Baik Pak Ustaz. Masya Allah, punya anak dia bisa membadalkan umroh orang tua. Nah, ini termasuk dia selalu gemar bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Jadi bukan berarti dia punya penyakit tahu-tahu malah mati dah. Justru itu yang dia yang diidam-idamkan, meninggalnya tanpa tanpa menyusahkan orang, dan meninggalnya mudah dan gampang. Siapa yang tidak mendambakan kematian dalam keadaan tenang, kematian dalam keadaan mudah? Dan itu adalah impian kita semua. Nah, jadi sedekah itu akan menolak bala. Fa'inal bala yanzil qoblal bukur, karena sesungguhnya bala ini akan turun sebelum pagi-pagi buta. Biasanya kan Pak, ada informasi itu datang, Allah turunkan itu sebelum pagi-pagi buta. Makanya segeralah kita bersedekah. Faturaddu al-qada'u fil hawa'i. Lalu sehingga kodok yang buruk ini akan ditolak oleh udara. Jadi ketentuan yang tadinya akan menimpa diri kita karena kita gemar bersedekah langsung akan tertolak. Ya. Bang Ahmad habis bersedekah, tadinya ada dia pengen dapatkan cilaka. Ya. Nanti Bang Ahmad keluar rumah nih bakalan kepaduk, habis kepaduk dia jatuh, ketabrak becak langsung. Nah, karena Bang Ahmad sudah bersedekah, tuh tanpa bala, li'annal bala
yanzilu qoblal gugur, karena bala itu akan turun sebelum pagi-pagi buta. Artinya apa? Ini akan dihapus oleh Allah. Makanya kalau kita pengen buang sial, Pak, jangan jangan ikutin orang-orang yang orang danta. Saya pengen buang sial, ya bajunya, celananya dibuntel pakai kain putih, kemudian dimandiin sama air kembang 7 rupa, kemudian dilemparin ke laut. Ngapain tuh buang sial? Belum. Yang namanya buang sial itu perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah, Pak. Kita nggak tahu harta yang kita miliki itu ya dari mana. Iya sih, halalan thayyiban benar. Halal thayyiban misalnya benar, halal dan baik. Bapak belanja, ada kembalian uangnya dari orang lain gitu kan. Ini uang bekas apa kita kan nggak tahu gitu kan. Walaupun itu benar uang kita halal, tapi ini peranti barang ini zatnya uang ini boleh dipegang sama siapa, boleh untuk siapa kita nggak tahu. Ya. Nah makanya perbanyaklah kita sedekah. Ya. Pak Ustadz, saya pengen sedekah pakai apa tuh? Ya jangan pakai duit, makan aja masih orang danta saya. Oh jangan salah, sedekah itu nggak harus pakai duit. Nih ente dikasih pikiran, kita dikasih hati, kita dikasih ilmu, kita dikasih penglihatan, pendengaran, dikasih baca indera, bisa untuk bersedekah. Nggak punya duit, lu punya tenaga, punya, ayo pakai tenaga. Tenaga saya lemes Pak Ustaz, ya Allah, boro-boro suruh kerja bakti, ya merukin got, ya suruh angkat sampahnya, susah banget saya Pak Ustaz. Nah terus punya apa misalnya? Saya punya usulan apa? Begini Pak Ustaz. Nah itu juga sedekah. Dia punya pikiran. Uang nggak punya, tenaga payah. Yang ada apa? Pikiran, ya udah pikiran sedekah. Tuh. Pak Ustaz, pikiran saya mumet Pak Ustaz. Kacau, bikin kacau. Lalu punya apa? Ente punya apa? Aduh, saya nggak bisa punya doa dong. Ya udah doa nah. Dasar sampai petir. Ya Allah, cuma doa doang. Ya Allah, ya udah itu bagus. Baik. Berikutnya kita ke nasihat yang berikutnya, ya Aliyu, wahai Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indaka fa inna sadaqata luqmatin minal halali habbu ilallahi min mi'ati misqalin min haramin, ya Allah. Wa sadaqatun tuqaddimuha qabla mautika afdal. Tuh, sebelum mati Pak, jangan udah mati. Min mi'ati misqalin yatasaddaquna biha ba'da mautika. Qala Allah Ta'ala, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ya Aliyu, wahai mantuku Ali, idza tasaddaqta, apabila tasaddaqta, kalau kamu bersedekah, fatasaddaq, maka bersedekahlah, bi ahsani, dengan sebaik-baiknya, ma indaka, apa yang kamu punya. Tuh. Ya, apa yang kamu punya. Bang Jenal di kanan, di kantong kanan ada 100.000, di kantong kiri ada 5.000. Mana yang bagus? 100.000 yang bagus. Teorinya kan begitu ya. Suatu ketika ada tukang minta-minta, Assalamualaikum. Wah, tukang minta-minta. Pas merogoh kantong kanan 100.000,
masukin lagi. Kantong kiri 5.000, masukin lagi. Kantong depan 1.000 ini. Tuh. Ya Pak ya? Bagus nggak Pak? Masih bagus. Walaupun perintah Nabi, apa kata Nabi? Idza tasaddaqta, apabila kamu ya Ali bersedekah, fatasaddaq bi ahsani ma indak. Kalau ente mau bersedekah, wahai Ali, maka bersedekahlah dengan yang paling bagus dari apa-apa yang kamu miliki. Tuh, Pak. Berat, Pak. Masya Allah. Bagaimana ceritanya? Kadang-kadang begini Pak, ada seorang suami, ya, dia punya bini 3, yang tuanya Pak, yang dikasih yang jelek, sedekah sama bini pertama 100.000, sedekah sama bini kedua 200.000, sedekah sama bini ketiga 300.000. Kenapa makin sini makin gede? Makin mudah, ya. Makin mudah, makin sedap katanya begitu. Kan setiap custom harganya beda begitu coba. Aduh, kacau yang model gitu Pak ya. Na'udzu. Jadi kata Nabi, wahai Ali, kalau kamu pengen bersedekah, maka bersedekahlah dengan apa-apa yang baik daripada apa yang kamu miliki. Benar tuh, kemarin saya cerita Pak. Sayyidina Ali mau bersedekah Pak, mau apa namanya nyari duit. Kemarin cerita itu ya, nyari duit gara-gara pengen ngasih makan anaknya. Anaknya udah ngebuar-buar minta makan, minta sama ayahnya Sayyidina Muhammad SAW, orang ada, ya. Akhirnya udah nanti saya ikhtiar apa, saya kali aja nemu orang ada yang barangnya pengen saya jajakan, pengen saya dagangin. Ada belum lama ada orang antar saya apa namanya seekor onto yang bagus banget, yang harganya paling mahal. Ini harga saya dari saya sekian, iya dah. Akhirnya sampai pasar dijual, langsung ditawar harga 2 kali lipat. Sayyidina Ali belum apa namanya, belum komen, udah ini onta bagus banget, saya beli dengan harga 2 kali lipat. Ini Pak, udah dah. Ini gimana? Udah nggak apa-apa, udah. Karena saya senang sama onta itu. Lagi lah Sayyidina Ali, ya, dapat duit dengan harga 1 onta. Karena apa? Karena dijualnya 2 kali lipat. Sampai di tengah perjalanan, lah itu ada tukang minta-minta. Pak, tolong saya Pak, saya udah 3 hari belum makan, kesian. Lebih kasih itu untungnya Pak, nih buat Bapak. Makan Pak ya, ini cukup buat sebulan. Coba Pak. Padahal beliau lagi apa? Lagi kekurangan. Itu kenapa ceritanya pengen malah dikasih kepada tukang minta-minta. Tuh Pak. Yang terbaik adalah yang dia pegang itu. Oh, ini ada duit untuk saya nih, saya kasih. Karena Pak, mendengar nasihatnya Nabi, fatasaddaq bi ahsani ma indak. Kalau kamu pengen bersedekah, maka bersedekahlah dengan apa-apa yang kamu miliki dari barang-barang yang bagus. Makanya kata Allah tuh, firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuh, lan tanalul birra, tidak akan sampai kebaikan seseorang hatta tunfiqu, sehingga ia menafkahkan hartanya mimma tuhibbun, dari apa yang kamu cintai. Tuh. Yang kita cintai itu apa? Misalnya kita suka ngopi, sama suka air putih. Bagusan mana kopi sama air putih? Bagusan kopi karena kopi ada rasanya. Harganya juga beda. Kalau air mah harganya misalnya 3.000, kopi bisa 5.000. Berarti 5.000 yang harus kita sedekah. Tuh. Jadi kesempurnaan seseorang itu ketika dia bersedekah dengan yang paling dia cintai.
Dan ini biasanya Pak, amalan-amalan para wali, ya para sahabat kayak begitu. Yang dia cintai, kamu senang sama baju saya? Senang. Udah pakai? Ada yang begitu. Habib siapa sih pengen cerita Habib itu? Bib, mobilnya bagus Bib. Cakep ini ya, kamu mau? Habib mau jalan, enggak kamu mau? Lah, ya mau atuh kalau dikasih udah Bib. Ini kuncinya di BPKB-nya tuh Pak. Habib Nizar pernah. Habib Nizar bin Yahya ponakan Habib Lutfi. Nizar, udah kamu berhenti kerja, bikin majelis taklim. Ya, Masya Allah. Begitulah. Akhirnya beliau bikin majelis taklim, kerjanya berhenti. Beliau nggak bisa ngaji, maksudnya nggak bisa ngajar. Kata Habib Lutfi, ente panggil guru, ente duduk di majelis, undang tetangga, panggil guru, diikutin panggil guru. Kebetulan gurunya teman saya, temannya Ustaz Jidan juga. Setiap malam Sabtu banyak pengajiannya. Habib Nizar. Suatu ketika dia udah dapat teguran dari leasing, belum bayar cicilan mobilnya. Akhirnya dia pergi ke Abah Lutfi, Habib Lutfi. Nah, Lek, kapan datang Lek? Barusan Pak. Masuk ke kamar, langsung ditanya kasih kantong kresek Nek, udah pulang sono. Bingung Habib Nizar. Terus juga, waduh, isinya sesuai dengan harga cicilan mobil. Tuh Pak, Habib juga sering banget bersedekah, Masya Allah. Nah, mimma tuhibbun, apa yang kita cintai harta, sedekahin Pak. Tanpa sedikit pun ada keraguan. Makanya orang kalau sedikit nggak ada keraguan bersedekah dan tidak akan pernah ragu lagi, Allah akan menggantikan dengan berlipat-lipat. Bener Pak. Ya. Cuman sayang kita masih banyak yang belum yakin. Kenapa belum yakin? Karena kita masih ragu. Ya. Masih ragu. Nah, yang kemudian fa inna shadaqata luqmatin minal halali. Nih suapan. Fa inna shadaqata luqmatin, karena sesungguhnya sedekah yang kamu berikan lukmah itu suapan nasi, suapan makanan, sesuapan makanan minal halali, dari barang yang halal, ahabbu ilallahi ta'ala, itu lebih Allah cintai. Kang Eko, saya lagi melomanya, Ustaz punten, ini ada satu butir kurma, disuapin saya sama Kang Eko. Ahabbu ilallahi ta'ala, itu lebih Allah cintai ketimbang apa? Kata Nabi, min mi'ati misqalin min haramin, daripada 100 sedekah yang diberikan dengan barang yang haram. 100 sedekah artinya 100 juta sedekah, tapi dari barang yang haram, ya, dari barang yang enggak dantak, yang remeng-remeng. Nah, lalu wasadaqatun, dan sedekah, dan adapun sedekah tuqaddimu yang diberikannya sedekah tersebut qabla mautika, sebelum kematian kamu, afdalu min mi'ati misqali atasaddaquna biha ba'da mautika, itu lebih afdal dari 100 misqal, 100 biji yatasaddaquna yang mereka sedekahkan biha dengan mi'ah misqal ini ba'da mautika, setelah kematian kamu. Artinya sedekah kamu itu lebih afdal saat kita masih hidup daripada kita udah mati. Artinya orang yang sudah mati juga masih bisa bersedekah.
Orang yang sudah mati masih bisa bersedekah dengan cara apa? Dengan cara ahli keluarganya bersedekah atas nama almarhum dan almarhum. Misalnya Kang Eko nih besok berkurban, ya atas nama Kang Eko, pahalanya untuk almarhumah ibunya. Tuh. Nyampe Pak, itu boleh. Ya, kalau korban. Jadi kalau Bapak pengen korban, saya korban. Jadi korbannya itu tetap korban Bapak. Korban Bapak Eko, pahalanya atas nama untuk almarhum Bulana binti Bulana. Jangan kurban dari almarhum, enggak. Nah, jadi kita berkurban tetap Kang Eko, pahalanya untuk almarhumah Ibu Fulana binti Fulan. Seperti itu. Ya. Jadi bukan karena kan orang yang sudah meninggal udah gak bisa bersedekah, tapi pahala sedekah sampai. Termasuk Bapak bersedekah untuk musola, pahalanya untuk almarhumah itu. Ya. Nah, jadi bukan ini kurban siapa nih atas nama saya, atas nama almarhum Bapak Anu bin Bapak Anu. Yang nomor 2 almarhumah Ibu Anu binti Bapak Anu. Yang ketiga, jadi orang-orang yang sudah meninggal yang disebutin korbannya. Ini kapan ngasih korbannya udah meninggal. Ya. Jadi yang aturannya itu aturan yang benar, aturan yang sesuai dengan ketentuan. Kita berkorban atas Nah, Bapak berkorban pahalanya untuk atas nama almarhum bulan-bulan itu, ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi terakhir ini kesimpulannya, ayo kita bersedekah dengan ikhlas karena Allah, ya Pak. Tata hati kita dulu sebelum berkorban, ya. Perbanyak istighfar, ya itu tadi saya bilang bacain ratib ya. Sebelum kita berkorban kita bacain ratib tuh. Ratibul atau Ratibul Hadar, biar supaya apa? Hati kita ini benar-benar apa itu? Bersih dari kekotoran niat-niat yang mengganggu kemurnian niat Bapak Ibu yang mau bersedekah, yang mau berkorban, ya. Jadi nawaitu an udhiyah lillahi ta'ala, ya. Benar-benar lillahi ta'ala. Jangan sampai lisum'ah lirriya, jangan sampai, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf wabil muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.